Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial penggunaan fungsi VLOOKUP yang dikombinasikan dengan fungsi diviError. Pada tampilan ini, contohnya adalah ketika saya ketikkan kata kunci pencarian di sini, name, ketik 1, maka informasi yang ditampilkan itu tidak ada data, tidak ada data, tidak ada data, dan seterusnya. Tetapi kalau saya mengetikkan 2023 0109 misalnya, lalu tekan enter, maka di sini ada informasi yang ditampilkan, mulai dari nama, NIM, jenis kelamin, dan seterusnya. Nah, kata kunci pencariannya di sini adalah nomor induk mahasiswa. Bagaimana caranya? Langsung saja kita pada latihan. Di sini saya sudah menyiapkan satu form. Ketika kita mengetikkan suatu kata kunci di sini, maka itu yang akan terpanggil di form ini. Jadi, yang pertama tentu kita harus memiliki satu database ya. Nah, ini database-nya. Data-data ini yang akan kita panggil ke form ini dengan cara hanya mengetikkan nomor induk mahasiswa. Oke. Yang pertama, kita ke nama dulu. Kita ketikkan sama dengan, kemudian VLOOKUP, lalu kita buka kurung. Nah, di situ akan tampilkan lookup value ya, kata kunci ya pencarian. Nah, kita klik di sini di form pencarian ini. Lalu kita tekan koma. Selanjutnya adalah tabel array ya, atau referensi, tabel referensi. Nah, kita klik ke sheet sebelah di sini. Ini tabel referensi kita. Kita blok mulai dari kolom name ini sampai kontak ya, nomor kontak kita blok semua. Lalu kita arahkan kursor ke sini, lalu kita ketikkan koma. Lalu kolom indeks yang akan kita panggil ya, yaitu ini ya, nama tadi ya. Berarti ini dia berada pada kolom yang kedua ya. Jadi ini ya kolom yang pertama tadi, kemudian ini kolom yang kedua. Maka kita tinggal ketik 2, kemudian koma. Nah, nanti kalau kita tekan koma, di tampilannya nanti akan ada dua pilihan, true and false. Kita tinggal pilih saja false ya. Nah, false, kemudian tutup kurung. Kenapa pilih false dan kenapa pilih true? Jika kita pilih false, itu berarti bahwa kata kunci yang kita ketikkan di sini harus mirip ya, harus mirip dengan ini ya. Jadi sorry, bukan mirip, harus sama ya. Kalau mirip maka dia tidak, data ini tidak akan terpanggil. Tetapi kalau kita pilih true tadi di sini, kita pilih true, maka yang mirip, kata kunci yang mirip, maka itu yang akan terpanggil. Kemudian cara yang sama juga untuk name. Nah, ini kalau saya ketik sudah di sini 2023 0103 misalnya. Nah, ini nama Yohanes muncul ya. Sesuai dengan di sini. Yohanes. Nah, ini 2023 0103. Namanya Yohanes. Nah, cara yang sama kita akan panggil name-nya nih, nomor induk mahasiswanya ini dengan menggunakan sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung. Nah, buka kurung sudah. Lalu kita klik ini, sel ini. Lalu kita ketik koma, baru setelah itu kita ke sheet sebelah ya, sheet database. Nah, setelah itu kita tinggal seleksi semuanya atau blok semuanya. Kalau sudah, kita arahkan ke sini, lalu tekan koma ya. Setelah itu kolom index number ya, kolom keberapa yang akan kita panggil tadi. Jadi kolom yang ke pertama kan, itu yang akan kita panggil. Nah, ini name-nya. Jadi yang akan kita panggil adalah name. Jadi kita ketikkan di situ 1 ya.
kemudian koma. Nah, kita pilih juga false. Tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, ini. Nah, cara yang sama juga untuk jenis kelamin. Sama dengan VLOOKUP. Lalu kita klik ini, tekan koma. Kita ke sheet sebelah, lalu kita seleksi semuanya. Lalu kita arahkan ke atas lagi. Tekan koma. Baru setelah itu kolom berapa yang akan kita panggil. 1, 2, 3 ya. Jenis kelamin itu pada kolom yang ketiga. Jadi kita tekan 3, koma lagi, kita pilih false, tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, ini jenis kelamin laki-laki. Kalau saya ganti di sini misalnya 2023 0102 misalnya. Nah, semuanya berubah di sini. Yang muncul nama Pythagoras. Nah, ini 02 Pythagoras laki-laki dan seterusnya. Oke. Jadi untuk ke bawah semuanya caranya sama ya. Tinggal yang beda itu adalah kolom indeksnya sama dengan VLOOKUP. Kita klik ini, koma lagi, ke sheet sebelah, seleksi semuanya, koma, kolom indeksnya 1, 2, 3, 4. 4, kemudian koma, pilih false, tutup kurung, lalu tekan enter. Caranya sama, oke. Kalau begitu, saya tinggal copy saja. Copy, kemudian saya pastekan ke sini. Tinggal yang berubah adalah kolom indeksnya ya. Kolom indeksnya ke 5. Kemudian yang sini kolom indeksnya ke 6. Kemudian ini juga kolom indeksnya ke 7. Nah, coba kita lihat. NIM-nya 2023 102 ya. 20230102. Nomor kontaknya ini. 2023 0102. Oke, sama ya. Nah, sekarang ketika saya mengetik 1 misalnya, maka di situ muncul NA ya. Muncul NA, semuanya NA. Tetapi kalau NIM-nya ada di sini, di database ini, maka dia akan muncul informasi. Namanya, jenis kelamin, dan seterusnya. Sekarang kita akan mengubah informasi NA ini dengan suatu informasi baru. Misalnya tidak pada data ya. Jadi caranya cukup ketik saja, tambahkan di bagian depan ini if error. Nah, ini if error. If error, buka kurung VLOOKUP. Nah, sama seperti yang tadi, tinggal di akhirnya ini kita ketik koma, kemudian buka kutip 2, kita ketikkan tidak ada data. Tidak ada data. Kemudian tutup kutip 2, lalu tutup kurung dan enter. Nah, itu. Tinggal saya kopikan ke bawah. Tinggal saya kopikan, tinggal yang diganti di sini. Tinggal ganti kolom indeksnya ya. Kolom indeksnya 1. Nah, ini juga tinggal kita ganti kolom indeksnya 3. Enter. Ini kolom indeksnya 4. Kolom indeksnya ini 5. Kolom indeksnya untuk kabupaten ini 6. Kemudian ini kolom indeksnya 7. Ya, jadi itu tadi kita tinggal tambahkan di depannya sama dengan if error, VLOOKUP, P5 dan seterusnya ya. Sehingga di sini kalau saya ketik 1, dia informasinya di sini tidak ada data. Kenapa informasi seperti itu? Ya karena tidak ada mahasiswa yang name-nya 1 ya. Tetapi kalau saya ketik di sini 2023 0109. Nah, di sini ada ini.
namanya Andini. 09 ini Andini, perempuan, ilmu komputer, Papua Barat, di belakangnya 202. 202 ya. Oke, teman-teman, demikian video tutorial kali ini. Sampai jumpa.